semuanya bagi Allah itu sama alimnya. Antum kan makanya kalau benda gede kelihatan jelas, kalau kecil nggak bisa dilihat. Nggak bisa Allah sifat bisa. Makanya wa annahu laisa bijismin musawwar. Allah itu tidak bisa disifati jisim yang terbentuk. Wala yumasilu mawjudan, tidak bisa menyamai yang ada, dan yang ada itu tidak bisa menyamai Allah saja. Jadi walam yakun kufuwan ahad itu dalam zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad dalam pandangannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad dalam pendengarannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad dalam keadilannya dan dalam memutuskan. Wala tuhidu bihil jihad, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apa. Makanya saya itu lucu dengan orang yang mengingkari Allah itu semuanya di atas arasy. Amin billah, Allah di mana-mana dengan alasan kalau di atas itu kan tempat. Masa Allah Cek. Tauhid menganggap bahwa Allah itu dibatasi dengan alam dan juga cara. Pak, saya tanya sama antum semua, alam, batasan alam itu di mana? Halo, tes. Batasan akhir alam itu di mana? Nggak ngerti itu? Coba yang diteorikan orang barat, ada galaksi Bima Sakti. Itu hanya sekedar teori filsafat untuk menggambarkan alam yang akhirnya dia membayangkan bahwa bumi yang sebesar ini hanya setitik debu di sarung ibaratnya. Dan Rasulullah lebih tajam lagi menggambarkan mas-samawatu wal ardu lil kursi illa kasab'i durayhimatun ulqiyat fit tursi. Nggak muat. Ya. Gimana Bu? Adem nggak Bu? Ya mudah-mudahan pikirannya juga adem. Antum nggak ngaminin Pak? Seneng punya antum punya istri adem pikiran. Alhamdulillah. Adem hatinya ya Bu ya? Nggak ngomong. Apa ya ini? Apa ya? Nggak gue lanjutin. Oke, ngomong apa gue tadi? Galaksi. Ya oke. Rasulullah SAW menggambarkan lebih lagi perumpamaan besarnya langit dan bumi dibanding kursi. Itu bumi itu seperti 7 keping dirham dilempar di atas tameng. Wamal kursi lil arsy, dan yang kursi sebesar itu dibanding tadi langit bumi, itu kahalqatin ulqiyat alal fulat, seperti lingkaran besi dilempar pada pasir. Coba, kursi yang begitu besar diumpamakan apa? Kahalqah, lingkaran besi, ulqiyat alal fulat, dilempar padang pasir yang luas. Nah, Allah itu menjadikan kursi itu kubahnya alam seperti Ibnu Abbas. Jadi diputar kayak apapun alam ini, Allah tetap di atas. Wong kursi itu aja kubah alam. Nggak akan bisa dibawa di atas kubah. Dan Allah bersemayam di atas aras itu. Dan di atas itu jangan dibayangkan seperti manusia. Kalau sekarang kursinya diambil terus jatuh, itu saya. Itu.
Makanya kesesatan utama orang memahami asma wa sifat Allah ketika membahas masalah zat Allah, langsung persepsi kemanusiaan itu muncul. Kalau contoh ditanya, Allah maha mendengar, punya telinga enggak? Nih, daun telinga punya enggak? Jawabannya itu apa? Halo? Nyambung enggak nih Pak? Kalau Allah mendengar, punya daun telinga enggak? Persepsi orang langsung, ya iyalah, masa mendengar nggak ada daun telinga? Itu kan kamu. Kalau di atas butuh yang bawah, itu kan kamu. Wong ada kok makhluk di atas antum, nggak butuh antum. Contoh lampu di atas antum, emang lampu butuh antum? Antum pergi kemanapun tetap di atas. Oh itu. Yang lucu lagi orang bantah, Allah turun ke langit dunia. Kapan naiknya? Akhirnya diingkari zat Allah turun. Kalau sekarang barang turun butuh naik, itu siapa? Makhluk. Allah hanya menceritakan kita turun, tidak menceritakan kita naik. Udah kita imani apa adanya. Seperti yang dikabarkan, bukan seperti yang kita bayangkan. Kalau turun butuh naik. Wong ada kok tiap hari kita lihat di Indonesia barang turun nggak pernah naik, nggak inti pernah tanyakan apa hujan turun naiknya kapan gitu kamu ngomong. Enggak tuh, nggak kita pernah persoalkan hujan turun kapan naiknya. Loh gitu loh Pak. Sehingga kalau antum beriman, gimana? Nyambung nggak Pak? Atau terlalu tinggi? Gimana? Oke ya? Bisa ngikutin ya? Bismillah. Wala tuhitu bihal jihad. Wala taktanifuhul aradun wala samawat. Allah itu nggak bisa diselimutin, diliput oleh langit bumi, tapi Allah meliput langit bumi. Seperti ilmunya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa itu. Allah meliput seluruh ilmu manusia, tapi manusia tidak bisa meliput ilmunya Allah. Masya Allah. Wa annahu mustawin 'alal arsy 'alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu ini. Ucapan yang indah sekali. Kita menyatakan Allah itu bersemayam di atas aras sesuai yang diucapkan Allah dan makna yang dikehendaki Allah. Udah selesai. Allah buktinya mengulang-ulangi 9 tempat 7 tempat Pak. Tentang aras ini sama persis ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Enggak ada yang berbeda. Kalau yang dimaksudkan semayam itu makna lain, kenapa Allah tidak mengungkapkan beda? Kalau yang dimaksudkan oleh Allah, yang dimaksudkan turun adalah, atau semayam adalah yang lain, kenapa Al-Quran membisu? Padahal Al-Quran punya sifat hudan lil muttaqin, petunjuk. Masuk petunjuk membingungkan? Contoh, ada rambu-rambu membingungkan. Apalagi masih butuh ditakwil. Ini lampu merah maksudnya apa ya? Ya, lampu merah berhenti. Jangan antum takwil. Kayaknya kalau lampu merah ini kita disuruh puasa deh. Ya, terabas saja, terabas. Yang penting puasa. Tabrakan nanti. Allah meletakkan rambu-rambu untuk mengenalkan kepada hambanya. Udah cukup. Zat tidak diperkenalkan, tapi melalui ilmu asma wa sifat. Makanya diri sekalian, pengenalan kita kepada Allah bukan kita harus melihat zatnya, tapi pemahaman komprehensif terhadap nama Allah dan sifatnya itu. Makanya ada istilah tauhid asma wa sifat. Makanya sampai inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah.
Allah itu memiliki 99 nama, siapa yang menghitung? Lupa, Masya Allah. Apa artinya menghitung? Bukan hanya sekedar merapali lafadznya, tapi menghayati maknanya, menggunakan dalam doa dan tawasulnya, dan yang tidak kalah pentingnya, menjalankan konsekuensinya dalam kehidupannya. Pak, kalau antum paham Allah itu maha mendengar, di mana aja antum ngomong didengar Allah, Masya Allah. Surga itu. Makanya di dalam Al-Quran itu nama yang paling sering disebut Allah itu 3. As-Sami, Al-Alim, Al-Basir. Dan cek aja. Karena memang kontrol utama surga neraka manusia itu diliwat di 3 saluran. Pendengaran dikontrol oleh As-Sami. Ya, ngomong kan ngeluarin suara. Terus perbuatan dikontrol Al-Basir. Dan isi hati kita dikontrol oleh Allah Al-Alim. Dari mana antum bisa lepas dari bantuan Allah? Kalau isi hati saya diketahui Allah, ucapan saya kayak apapun bisik-bisiknya didengar Allah, perbuatan saya dimanapun meskipun sendirian selalu dilihat Allah. Dari mana antum bisa lepas? Dan nggak masuk surga, nggak mungkin. Dan nggak ada lagi ibu-ibu tapi di sono. Kalau mulai gosip, tolong dong Mbak ceritain, mumpung nggak ada orang. Lah berdua apa emang? Bukan orang. Mumpung ada orang. Keduanya berubah jadi nggak jadi orang. Itu kadang Masya Allah memang majelis ghibah di kalangan ibu-ibu itu subhanallah ya. Satu, pakai rekrutmen. Jadi anggotanya itu pakai ini Pak, seleksi Pak. Oh, jangan Pak, itu nggak cocok. Wah ini bagus tuh. Itu. Terus tematik. Kayak tablek akbar. Tematik. Tema bahas gaji-gaji tetangga. Oh, runut banget. Tema lagi suami kawin lagi. Wah, runut banget. Tema lagi, wah itu kan hajinya begini-begini. Tematik. Dan mukaddimahnya pun, Masya Allah, syar'i. Pakai doa soalnya. Domba, mudah-mudahan Mbak kita ditetapkan Allah menjadi orang-orang tawadhu, dermawan. Jangan kayak itu Mbak, Masya Allah Mbak. Udah amin, amin. Ya, jangan kayak, oh no. Kan gitu. Ya, tapi di sono, di sini nggak ada. Aman insya Allah. Di sini nggak ada. Ya nggak gitu. Oke. Wa huwa fauqal arsy was sama. Jadi fauq di atas itu jangan antum bayangkan saya di atas kursi, si fulan di atas sofa. Itu. Semuanya itu adalah di atas makhluk. Sifatnya makhluk, kalau atas butuh bawah. Kalau atas butuh turun. Kalau turun butuh naik. Persepsi manusia ini harus kita hilangkan. Makanya kata Imam Ahmad, kita mengimani nama dan sifat Allah seperti yang dikabarkan, bukan seperti yang dibayangkan oleh otak dan perasaan manusia. Ya tadi, masa sih pendengaran nggak ada telinganya? Ya, masa sih mata nggak ada kelopaknya? Kalau ditanya, Allah punya tangan nggak? Oke. Punya kuku nggak? Antum jangan bilang enggak. Karena enggak juga dalilnya mana. Ketika menafikan Allah, la ta'khudhu sinat. Kalau kita tanya, Allah tidur enggak? Enggak, karena ada dalil. Allah ngantuk enggak? Enggak, karena ada dalil. Sekarang pertanyaannya, Allah ngiku enggak? Antum enggak boleh ngomong enggak. Karena Allah tidak pernah menafikan sifat itu. Itu termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berbicara. Punya gigi enggak? Ayo. Loh, Pak, inilah pentingnya belajar asma wa sifat. Apa itu? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab, di dalam sunnah-sunnahnya,
tanpa tahrib menyimpangkan, ta'til meniadakan, takyif membayangkan, kemudian tamsil menyamakan. Udah 4 itu. Bahkan para ulama menambah ilhad apa? Mengingkarinya, meniadakan dengan bentuk apa? Ingkar. Makanya para ulama salaf semua menegaskan amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Contoh, Allah punya tangan. Gimana tangannya? Wallahu a'lam. Allah punya kaki. Gimana kakinya? Wallahu a'lam. Allah punya mata. Na'am, tapi bagaimana matanya? Wallahu a'lam. Lanjut. Makanya di sini wa fauqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was sama. Allah di atas tidak memberikan kesan lebih dekat kepada aras dan langit dan lebih jauh dari bumi, enggak. Karena Allah tidak mengenal jarak dengan itu semua. Tuh, Masya Allah. Allah di atas. Kalau antum kan di atas lebih dekat ke langit daripada ke enggak bisa. Kalau saya di bawah lebih dekat daripada naik pesawat, nggak bisa. Itu sifat makhluk. Makanya di sini wa fauqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was sama kama la taziduhu bu'dan 'anil ardi wat thara bal huwa rafi'ud darajat 'anil arsy was sama kama annahu rafi'ud darajat 'anil ardi wat thara wa huwa ma'a dzalika qaribun min kulli mawjud. Meskipun begitu Allah itu dekat dengan seluruh yang mawjud. Masya Allah. Lanjut. Wa huwa aqrab ilal abdi min hablil warid. Meskipun Allah itu di atas aras secara zatnya, sifatnya, ilmunya meliputi kita semua. Dan akhirnya Bapak Ibu, Masya Allah, ini sangat penting untuk kita. Allah lebih dekat pemantauannya, peliputannya, pendengarannya, pengetahuannya kepada kita ketimbang hablul warid. Zatnya di atas aras. Makanya ini kita bisa bedah. Coba dibuka surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Masya Allah. Halo? Udah ketemu? Sudah Bu? Ketemu Bu? Al-Hadid? Oke. Bismillah. Dari awal. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Berarti semua yang ada di langit itu bertasbih. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Langsung Allah menisbatkan, menghidupkan, mematikan kepada dirinya. Yuhyi wa yumit. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Nah, ini baru nih. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. Sementara hari itu ada berapa? Hari ada. Antum baru di Mekah ini. Hilang harinya, hilang minggu bulannya. Dan hilang loh nanti istirahat. Gimana sih? Hari ada berapa? Tapi di sini kenapa 6? Karena satunya untuk menciptakan Adam. Yaitu Jumat. Allah ciptakan Adam hari Jumat. Kiamat hari Jumat. Gitu. Terus fi sittati ayyam berarti 2 hari menciptakan langit, 2 hari bumi, 2 hari isinya. Masya Allah.
Summa stawa 'alal arsy. Ini aja yang beda. Yang 6 itu semua Allah gunakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi sama, summa stawa 'alal arsy. Jadi setelah menciptakan langit bumi bersama isinya setelah 6 hari summa stawa 'alal arsy. Berarti di sini ada fi'il, ada perbuatan Allah. Nah, sebelum Allah menciptakan arsy di mana? Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi. Huwa fi ama'in, di tempat yang apa? Ama, sunyi. Laisa fauqahu hawaun, tidak bisa disifati atas ada hawa, bawah ada hawa, dan kanan kiri ada hawa. Itu. HP Cina. Malu-malu. Ketahuan statusnya. Oke. Nah, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jelas. Jadi Allah itu zatnya bersemayam di atas aras, ilmunya wa huwa ma'akum. Makanya yang masuk ke bumi, yang keluar ke bumi, yang naik, yang turun ke langit, Allah semua tahu. Makanya wallahu bima ta'maluna basir. Dan itu enggak ada yang mustahil, Pak. Coba bayangkan aja, ciptaannya bulan, bulan bersama kita. Ya, berada. Dia selalu ada, tapi pindah-pindah bulan. Enggak. Matahari aja bersama kita. Kita ke masjid ada, ke Masjidil Haram ada di Indonesia. Mataharinya satu enggak? Satu. Tempatnya itu aja. Sama. Tapi kenapa kita di Indonesia ketemu matahari juga, di Saudi juga ketemu matahari, di Amerika ketemu matahari, enggak berubah tempatnya. Allah lebih daripada itu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, peliputannya, pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, di mana saja antum berada, Allah mengetahui antum, melihat antum, mendengar antum, meliput antum. Wallahu bima ta'maluna basir, melihat antum. Sudah selesai. Nggak usah katanya, Wahabi juga mentakwil. Mana ada, nggak ada takwil? Nggak ada. Tekstual. Katanya nggak boleh takwil asma wa sifat. Itu ditakwil, Allah di mana saja ditakwil, akhirnya penjelasannya zatnya semayam di atas aras, ilmu pengliputannya dan yang lainnya yang bersama. Itu kan takwil, enggak ada, ini tekstual Allah mengatakan ini. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Nah, ya'lam, Pak, dibuktikan oleh Allah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Coba bayangkan, Allah zatnya ya di atas aras, perempuan yang mujadalah mengadu dizihar oleh suaminya, bisik-bisik bersama Rasulullah. Aisyah dari balik kamarnya itu nggak jauh, sayup-sayup mendengar, kadang tidak. Allah mendengarkan pengaduan perempuan tersebut dari atas langit, kata Aisyah. Masya Allah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, saya membaca ratusan tafsir salaf, saya tidak pernah menemukan satu pun di antara mereka mentakwil asma wa sifat. Oke, ya. Sekarang kembali ke laptop. Oke, Masya Allah. Lanjut. Kama mana tadi? Idla yumasilu qurbuhu qurbal ajsad. Dekatnya Allah tidak bisa disifati seperti dekatnya jasad-jasad yang ada ini.
Kama la tumathilu dhatuhu dhatal ajsad, seperti zatnya tidak menyamai zatnya makhluk. Wa annahu la yahullu fi syai'in. Allah tidak bisa disifati menempati suatu tempat. Artinya nyampur. Jadi tidak ada sekarang makhluk nyampur dengan Khalik, Khalik nyampur dengan makhluk. Maka dari sini teori wahdatul wujud itu batal. Itu. Jangankan kita, aras aja itu tidak, maknanya Allah di atas aras itu menyatu. Nempel, lengket, seperti lengketnya saya sekarang duduk di kursi. Karena Allah itu khalik, aras itu makhluk, dan kaidah daripada alam masih wallah, yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah itu alam. Ta'ala an yahwiyahu makanun. Allah maha tinggi disifati tempat dalam konteks tempat yang artinya konteksnya adalah makhluk. Kama taqaddasa an yahuddahu zamanun. Seperti Allah juga maha suci dibatasi dengan waktu, waktu menurut makhluk. Bal kana qabla an khalaqaz zaman wal makan. Bahkan Allah itu ada sebelum diciptakan masa dan tempat. Wa annahu fi bidatihi ma'lumul wujud bil uqul. Secara logika, Allah itu ada. Itu logis, nggak usah pakai dalil. Allah ada. Coba antum kembangkan logika antum. Ya, Allah ada. Secara logika, kalau nggak ada, siapa yang mengadakan alam? Nah, itu. Sementara alam itu nggak ada, makhluk nggak mungkin mengadakan yang lain, mengadakan diri sendiri aja nggak bisa. Satu, logika. Makanya lucu juga anak-anak, adik-adik yang kuliah dari pesantren dulu, tauhidnya itu kuat. Setelah masuk jurusan filsafat malah lulus menemukan predikat komlot, hasilnya Allah itu ada juga enggak, tidak ada juga enggak, antara ada dengan tidak ada. Bingung. Udah bayar kuliah mahal, hasilnya Allah itu enggak ada. Kan repot, Pak. Secara fitrah sekarang kita ambil logika. Fitrah. Badui aja menyimpulkan. Dari mana dalilnya Allah itu ada? Kata dia, fitrah kita menunjukkan tidak semua keinginan kita keturutan. Menunjukkan ada keinginan yang lebih tinggi, yang absolut. Ya, ya kan? Contoh aja kan, antum pengen kawin lagi, nggak keturutan kan? Menunjukkan di sana ada takdir yang lebih absolut. Benar nggak? Oh, enggak, anak salah nunjuk antum. Ini aja intinya. Ini potongannya kena. Itu. Oke. Contoh, Pak, teman-teman antum sekantor, ada yang pengen haji, ada yang keturutan, ada yang enggak. Menunjukkan di sana ada kehendak yang lebih absolut. Fitrah yang kedua. Orang berdoa, kenapa ke sini semua?